Shalom semuanya. Hai, aku Sekar. Dan kembali lagi sama konten #rak buku Sekar. Dan hari ini aku mau mereview novelnya Ziggy, yang sebenarnya aku udah baca novel Ziggy yang ketiga kalau nggak salah ya. Ini novel ketiga dari Ziggy yang aku baca. Judulnya White Wedding. Kenapa milih baca ini? Karena udah lihat review orang-orang kalau ini buku romance, dan bukan sembarang romance. Di apa ya namanya kalau di Twitter tuh yang best itu, katanya ini romance yang hangat dan slow pace, dan katanya bikin nggak cringe sih, tapi bikin cukup gemes gitu. Dan novel Ziggy sebelumnya yang aku baca itu, pertama kali novel Ziggy yang aku baca adalah Jakarta Sebelum Pagi, dan itu udah gemes pol. Aku suka banget sama Jakarta Sebelum Pagi. Dan kalau misalnya dibandingin sama White Wedding, dari sisi romance, aku lebih suka yang mana? Aku lebih suka Jakarta Sebelum Pagi karena lebih nyeleneh, tapi closingnya sesuai harapan. Kalau ini endingnya kalian baca sendiri. Tidak sesuai harapan aku sih. Tidak sesuai harapan, tapi as expected dan memuaskan. Itulah. Dan White Wedding itu banyak banget yang bisa diambil pelajarannya. Dia juga jadi buku yang menenangkan hati aku, mengobati hati aku, sama seperti bukunya Dr. Andreas Kurniawan yang judulnya Semangka dan Bunga Matahari. Semangka dan Bunga Matahari, mencuci piring dan kehidupan selanjutnya untuk menjadi semangka. Ini juga seperti itu, karena ternyata novel ini banyaknya, menurutku ya, yang aku ambil dari novel ini, gimana caranya kita mengikhlaskan dan memandang kematian sebagai sesuatu yang dekat dengan kita, sebagai sesuatu yang kita harus siap sama kematian, kita harus siap sama kepergian. Tapi dengan belajar itu semua, belajar ikhlas, belajar berkawan dengan kematian, belajar gak kaget sama kepergian, si tokoh utama ini ditemani oleh sesosok yang bernama Sierra. Dan ya itulah Sierra dan tokoh utama ini namanya Elvira, yang disebut-sebut ternyata hubungannya itu romance. Terlepas dari romance atau enggaknya, memang mereka sangat manis. Mereka punya hubungan yang aku juga pengen punya hubungan seperti mereka. I hope ya, kayak gitu. Dan ada 4 catatan, 4 highlight yang aku buat, karena semuanya tuh pengen aku highlightin. Nggak, tapi 4 ini tuh yang bikin aku bangun gitu, bikin aku terukir di hati aku. Yang pertama, mulai dari halaman yang paling awal. Di sini bilang,
Gunakanlah rasa marahmu untuk memberi kejelasan mengenai perlakuan yang tidak bisa kamu terima. Ada seseorang di hidup aku yang pernah ngajarin ini. Jadi awal aku kenal sama orang ini, aku tuh gak bisa deskripsiin apa yang aku rasain, apa yang aku alami, dan apa yang aku lihat. Aku harus berlatih gitu untuk menyuarakan suara aku, menyuarakan apa yang mau aku ungkapin. Itu aja aku harus latihan. Karena yang saat itu aku rasain tuh hanya emosinya, tapi aku gak bisa deliver. Dan terima kasih untuk seseorang itu. Karenanya aku bisa nge-deliver apa yang aku rasain. Aku bisa stands for my feeling. Dan karena seseorang itu, aku mampu mengolah rasaku. Jadi waktu itu dia bilang, dia tahu, dia tuh ngerasa aku tuh marah, atau aku sedih, atau aku bingung, atau aku blow on gitu. Tapi akunya yang gak bisa deliver. Dan dia ngasih tau kalau ya itu sign, ya itulah yang harus dilatih. Jadi aku ingat seseorang itu pas lagi baca ini. Terus ketidaknyamanan tidak perlu selalu dienyahkan. Kadang-kadang ia adalah petunjuk. Perasaan negatif juga boleh hidup. Itu yang membuat kita manusia kan, yang bagus dan yang buruk. Kalau kita tidak mengakui bahwa dalam diri kita ada yang buruk, kita tidak akan pernah bisa menjadi baik. Yes, I also remember one of my friend that she is simply saying this before we have an exam that time. Dulu tuh kita tuh sering banget worry pas lagi ujian. Gimana ya kalau salah, gimana ya kalau nggak kepikiran jawabannya itu yang mana gitu. Waktu itu dia tuh bilang gini, ya udah pakai aja intuisinya. Kalau misalnya yakin, ngerasa yakin, berarti itu udah pasti benar. Tapi kalau sedikit nggak yakin aja, berarti itu udah tanda kalau misalnya something is wrong. Dan itu tuh aku apply ke most of my life decision. Jadi thank you for my best friend. Aku juga inget dia pas lagi baca ini. Dan iya ya, bener ya, buat kita tahu mana yang negatif, kita perlu tahu yang positif. Buat kita tahu yang positif, kita perlu tahu mana yang negatif. Maka bersyukurlah untuk kita semua yang merasakan banyak hal, karena dengan itu kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang cakep. Itulah. Terus halaman selanjutnya, kata Sierra bilang nih sama Elvira, Tuhan baik, tapi kebaikannya tidak selalu kita pahami. Tahu kenapa? Elvira hanya mengangkat bahu. Terus kata Sierra, karena kita bukan Tuhan. Sebenarnya di bawah ada penjelasan lagi, ada obrolan mereka lagi tentang kucing anjing. Itu analogi aja ya, kayak kucing yang bawain kita bangkai tikus, kucing pikir itu hadiah tapi bagi kita enggak. Ya ini sebenarnya sudut pandang ya. But di potongan tadi soal Tuhan baik, kita nggak tahu karena kita bukan Tuhan gitu. It bring back to my feeling when I am depressed. I was
depressed, sad, lost due to my mom pass away. Iya tau, emang kita nggak bisa nyamain akal kita sama Tuhan. Tapi yang kita punya tuh cuman keyakinan kalau itu yang terbaik, kalau itu jalannya, dan logika kita yang bisa kita pakai adalah gimana nge-convert itu semua, apa yang terjadi di depan kita itu semua, untuk kita mau melangkah kemana, kita mau ngelakuin apa. Nah, dengan keyakinan itu ya, dengan udah percaya, berserah sama Tuhan, ternyata malah dikasih jalan, ternyata malah dikasih kemampuan berpikir untuk kita tuh mau jalan kemana, kita mau ngelangkah ke mana, kita lihat apa habis ini, itu tuh malah dikasih jalan sama Tuhan. Kita diperlihatkan what's next gitu. Jadi emang iya gak semuanya tuh ada jawabannya, tapi kalau kita yakin, kalau we have faith to our God ya, insya Allah sih ada terus jalannya gitu. Tapi kayak ngingetin aku lagi gitu loh, buku ini tuh kayak nyambungin bukunya Dr. Andreas yang udah cukup membuat aku sembuh, udah cukup menguatkan aku. Terus buku ini tuh ada untuk nge-maintain kekuatan aku gitu. Iya ya, diingetin lagi ya, kamu udah berbuat benar sekarang, kamu udah kuat, bisa ikhlas, kamu udah keren. Dan ini juga berlaku buat orang-orang lain yang merasakan hal yang sama gitu. Terus next oh ini panjang, makanya nggak aku highlight, cuman aku kasih note, aku kasih mark. Jadi ini confession, enggak sih, dia tuh udah ada confessionnya Sierra ke Elvira, begitupun sebaliknya sebelum ini. Tapi di sini tuh nggak detailin lagi apa yang mereka rasain. Dan menurutku di sini tuh, di halaman ini ya, di halaman ini mereka tuh mengekspresikan rasa mereka, mengungkapkan apa yang mereka inginkan tuh polos banget, natural, dan menyentuh. Tapi kalau aku bacain jadi spoiler, jadi gak usah aku bacain ya. Intinya Sierra nih bilang, Elvi, aku sangat sayang padamu. Itu tuh yang kayak, apa aku udah lama gak digituin kali ya. Jadi rasanya tuh dia tahu, dikasih tahu sama orang bahwa dia sayang sama kita tuh menyentuh. Jadi katakanlah sayang ke orang-orang yang kalian sayang. Sama ini nih. Jadi, menyukaimu adalah bagian dari hal yang menciptakanku. Semua hal yang diciptakan untuk mencintai dalam kapasitasnya sendiri.
Setidak-tidaknya pada permulaannya kita diciptakan untuk mencintai Tuhan, mencintai ciptaan Tuhan sebagai konsekuensinya, atau mencintai ciptaannya saja dan kemudian melupakan penciptanya adalah turunan dari konsep pertama. Sierra. Setelah. Oke, next. Ada 3 lagi yang aku highlight. Ini juga masih ungkapan kecintaannya Sierra ke Elvira ya. Kata Sierra, sangat mudah jatuh cinta padamu karena kamu mengingatkanku akan segala sesuatu yang dicintai Tuhan. Aku datang untuk membantumu berbahagia karena aku mencintaimu. Dan aku tidak percaya aku tidak boleh merasakan itu untukmu. Sierra. Masih ada lagi. Tapi sekarang aku sangat menyayangimu. Bukan hanya sesaat jatuh karena kamu tampak seperti cahaya. Aku menyayangimu dalam kontinuitas dan kepada dirimu secara utuh. And last, aku bisa menyayangimu dari mana saja. Oke, aku akan tidur dengan mimpi indah seminggu ini. Oh, soal kematian yang dibahas di buku ini itu juga beriringan dengan bagaimana bonding dan development hubungan Elvira sebagai tokoh utama dengan orang tuanya. Jadi ini lebih ke family novel kali ya, atau enggak sih, death genre novel ya, gitu. Wah, selamat membaca.